الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Kifayatul Akhyar. Pembahasan kita masih dalam pembahasan tentang tayamum, yaitu pembahasan masalah orang yang memakai pembalut ataupun perban, bagaimana cara mereka itu untuk melaksanakan taharah, apakah harus dibasuh atau diusap saja, Nah, pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita sudah pelajari tentang bagaimana seseorang yang memakai pembalut, entah itu perban ataupun gips, saat dia patah tulang, yang terpenting pemakaian pembalut itu harus dilakukan setelah kita bersuci. Jangan sebelum kita bersuci kita udah pakai itu pembalut, nggak bisa. Kalau udah kita pakai sebelum kita bersuci, berarti saat kita akan taharah kita harus lepas dulu itu pembalut yang kita pakai, gitu. Nah, di sini ada, saya ulang sedikit lagi, wa in lam yaqdir ala naz'il jabirah illa bidararin, minal umuri al mutaqaddimah. Apabila seseorang tidak mampu untuk melepaskan pembalut yang dia pakai, disebabkan karena ada sebab-sebab yang disebutkan di atas tadi. Yang pertama karena dia takut nanti kehilangan nyawanya. Kemudian yang kedua takut nanti anggota tubuhnya yang sakit itu kalau terkena air akan menjadi lumpuh atau tidak bisa berfungsi lagi. Tuh. Ada lagi yang mengatakan memang karena adanya larangan dari seorang yang ahli dalam bidang ini, yaitu seorang dokter. Nah, kalau sebab-sebab itu tuh yang ada ketika kita memang nggak mampu untuk kita melepaskan jabir ini atau pembalut ini, maka kemarin sudah kita jelaskan baru 3 saja.
Ya, yang pertama tuh di halaman 61, pertama ya, ghuslus sahih ya. Tetap kita harus mencuci bagian-bagian yang tidak sakit saat kita berwudu ya. Nah, yang sakitnya gimana? Ya jangan kita basuh pakai air ya. Cukup bagian anggota tubuh ataupun anggota yang dijadikan wajib ya atau rukun dalam wudu itu harus diapain? Harus tetap dibasuh ya. Kalau memang kita kita merasa berat untuk ngapain? Ya, membuka ataupun melepaskan al-jababir atau jabirah ya ataupun pembalut yang kita pakai. Berarti yang yang sehat aja cukup kita kita basuh seperti ya saat kita membasuh dalam keadaan yang sehat ya itu. Nah, yang kedua dijelaskan ya wa yajibu ghusl ma yumkinu ghuslahu ya tuh ya wajib dia tuh membasuh ya sekiranya bagian-bagian yang memang bisa dibasuh aja ya. Kalau yang pertama kan tadi harus tuh pokoknya selama memang dia itu ya tidak menjadi penghalang untuk dibasuh harus dibasuh ya. Tapi yang kedua ini kalau dia memungkinkan ya untuk bisa dibasuh ya dibasuh artinya kita wudhu ya tuh. Kalau enggak memungkinkan ya jangan gitu aja. Makanya sih dikatakan hatta ma tahta atrafil jabirah ya sehingga bagian itu yang ada di pinggiran-pinggiran pembalut itu kan enggak semuanya luka itu kan. Jadi saat kita membalut luka kita kan bukan hanya bagian yang luka aja yang kita tutupin kan. Paling enggak ada 1 cm 2 cm ya, bagian yang enggak luka itu ketutup ya. Nah, bagian yang enggak luka itu meskipun ketutup dengan al-jabirah atau pembalut wajib diapain? Dibasuh. Ya, jadi kita jangan udah dah lukanya cuma 2 cm tapi perbannya 10 cm. Ya. Berarti kan banyakan yang ketutup. Ya, nah luka cuma 2 cm perbannya berapa? 10 cm. Ya, kebanyakan yang ketutup. Nah, itu bagian yang tidak luka meskipun dia ketutup ya, pembalut wajib diapain? Dibasuh. Ya, dengan menggunakan air. Ya bukan disiram kayak seperti kita normal bukan. Ambil aja diusap-usapin gitu cukup. Ya, enggak seperti waktu kita dalam keadaan normal, ya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga disebutkan ya mashul jabirah bil ma'i alal masyhur tuh ya diperintahkan kita nggak boleh tetap bertayamum tapi ngapain kita usap tuh bagian yang luka meskipun ketutup dengan pembalut atau perban kita usap dengan dengan air ya. Kalau tadi kan bagian yang yang nggak lukanya aja, kalau ini dibilang yang luka juga tetap ya kan dia ketutup pakai perban bukan disuruh dibasuh yang lukanya tapi bagian yang ketutupnya itu dengan perban yaitu perban yang kita pakai itu yang diusapin dengan air ya. Paham Pak ya? Insyaallah paham ya. Tuh. Nah, sekarang yang keempat nih yang belum saya jelaskan ya annahu yajibu at-tayammum ma'azalika 'alal masyhur. Nah, pendapat yang keempat mengatakan seandainya kita ini susah untuk melepaskan pembalut yang kita pakai atau perban yang kita pakai ya dengan alasan yang tadi saya sebutkan karena takut menggunakan air ya takut dia meninggal takut nanti bagian anggota tubuh yang ya diwajib dibasuh karena luka kena air nanti enggak berfungsi lagi ya. Nah, pendapat yang keempat mengatakan dia boleh bahkan dikatakan di sini yajibu at-tayammum ma'azalik. Ya, dia wajib bertayamum artinya dia cukup bertayamum saja. Enggak perlu repot-repot harus mengusap atau membasuh bagian-bagian yang disebutkan dari nomor 1 sampai nomor 3 tadi. Ya, karena pembahasan kita lagi membahas tentang babu at-tayammum. Ya, bab tentang tayamum. Tuh ya. Selanjutnya. Summa in kana junuban. Nah, ya, seandainya ya ada orang dalam keadaan junub.
Ya, junub nih. Ya, tuh. Fal asah annahu mukhayyarun. Ya, menurut pendapat yang sahih dia boleh memilih. Contohnya bapak nih habis junub, ya, atau dalam keadaan junub. Ya, ini gimana nih? Air hanya terbatas. Ya, pengen wudhu takut mungkin karena dingin yang sangat, ya. Tuh. Nah, gimana nih? Ya, sementara kita dalam keadaan junub, ya. Pendapat di sini menurut Imam Taqiyuddin, ya, menjelaskan kita boleh memilih. Ya. Apa itu pilihan yang diperbolehkan? Ya. Insya'a kudima ghuslu sahih alat tayammum. Ya. Yang pertama, boleh dia mencuci atau membasuh bagian yang sehat saja sebelum dia bertayamum. Apa maksudnya, Pak? Jadi, sebelum dia tayamum untuk mengangkat hadas besar dalam keadaan junub, bagian-bagian yang enggak sakit dibasuh dulu. Ya, bagian-bagian yang enggak sakit diapain? Dibasuh dulu. Ya, contohnya kuping kita sehat nih, enggak ada apa-apa, udah cuci dulu ke air, masukin air dulu tuh. Ya, biar apa? Ya, untuk mencapai kesempurnaan dalam mengangkat hadas besar. Ya, ingat bagian yang sahih, artinya bagian yang sehat saja yang dibasuh. Tuh, ya. Baik. Tapi harus didahuluin, ya. Didahuluin apa? Dibasuh dulu. Enggak boleh tayamum dulu baru ngapain? Kita ngebasuh. Enggak. Ya, kenapa? Karena yang paling utama kita itu tuh harus dengan berwudu pakai air. Ya, enggak boleh kita tayamum dulu habis itu baru wudu, enggak. Tapi yang didahulukan kudima, ya, didahulukan itu apa? Ya, ghuslul sahih ala tayammum. Tuh, ya. Mencuci atau membasuh bagian yang sehat dulu sebelum tayamum, ya. Wa in syaa'a akharahu, ya, tuh. Atau boleh juga dibalik, ya. Dia tayamum dulu, habis itu baru apa ya? Baru wudhu atau mencuci bagian-bagian yang sehat. Ini makanya kan disuruh milih, ya, tuh, antara dia mendahulukan wudhu untuk membasuh bagian anggota, ya, yang sehat, baru tayamum, atau tayamum dulu baru ngapain? Baru wudhu, ya. Nih, baik. Wa in kana muhlisan, ya, al hadasil asghar, ya. Nah, tadi hadasnya hadas besar, ya. Dia harus boleh apa? Boleh milih, ya. Dia boleh mendahulukan apa? Ya, membasuh bagian yang sehat dulu, habis itu sisanya bagian yang enggak sehat atau yang ketutup al jabiro, ya, baru diapain? Diusapin aja pakai debunya, ya. Kedua mengatakan dia apa? Boleh tayamum dulu dah. Nah, nanti sisanya tuh bagian-bagian yang sehat baru diapain? Baru dibasuh atau dicuci dengan menggunakan air, ya kan? Kan kalau mandi wajib tuh seluruh anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki harus apa itu? Harus kena air, ya kan? Nah, kalau masa orang sakit semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki kan nggak mungkin. Ya, makanya dia boleh milih, ya. Tuh, boleh dia apa tadi? Mandi atau wudhu dulu, ya. Karena kan mandi dulu ya. Ya, basuh tuh bagian-bagian yang apa? Yang enggak sakit. Nah, nanti bagian yang sakit jangan disiramin air, cukup ambil debu. Apa itu? Diusapin aja. Ya, seperti itu. Baik. Nah, kalau hadas kecil bagaimana? Ya, wa in kana muhdisan al hadasil asghar, ya, apabila dia memiliki hadas kecil, ya, fasohi annahu, ya, menurut pendapat yang sahih, la yantakilu min udwin ila udwin hatta yatimma taharatahu, ya. Jadi enggak boleh dia pindah-pindah, ya, dari satu anggota ke anggota yang lain sebelum satu anggota ini sempurna dibasuh. Kalau tadi kan tuh, ya, ada bagian yang luka, ada bagian yang sehat. Yang sehat dibasuh, yang enggak sehat diusap pakai debu atau bisa pakai airnya saja, ya.
Nah, kalau dalam keadaan ini nih, seorang hadas kecil, dia nggak boleh ya pindah-pindah habis tangan ya belum sempurna karena ada bagian yang luka, udah pindah ke tangan kiri atau pindah ke apa? Kepala. Ya, nah ini nggak boleh. Sebelum salah satu anggota yang menjadi arkanul wudu diapain? Disempurnakan terlebih dahulu. Ya. Kalau tadi kan yang mandi itu boleh. Ya kan kalau mandi nggak ada urutan nih kan? Ada nggak rukun mandi? Harus basuhin dulu rukun yang pertama, yang kedua, ketiga ada nggak? Kan nggak ada. Ya, karena mandi. Tapi kalau namanya hadas kecil, kalau di wudu harus apa ya? Harus berurutan. Ya, sunnah kita mandi memang bagian apa dulu? Bagian sebelah kanan dulu, nggak wajib. Ya, bagian kanan dulu, sebelah kanan kita emang guyurin air, habis itu ke tengah, habis itu ke kiri gitu. Ya itu sunnah. Ya, ada gak yang bilang mandi itu harus tertib? Ada gak rukunnya? Ada gak? Gak ada. Tapi kalau wudu ataupun tayamum harus apa ya? Harus tertib. Ya, rukun wudu kan diantaranya apa? Satu, membasuh muka. Kedua, apalagi itu? Basuh kedua tangan. Yang ketiga, ngusap pala. Yang keempat, kaki. Ya, nah kalau kita belum sempurna untuk menyempurnakan salah satu anggota yang wajib kita basuh, jangan pindah ke bagian anggota yang lain dulu. Maksudnya begitu, paham ya? Ya, tuh. Baik. Fa in kanat al-jabiru al yad. Ya, seandainya itu pembalut ada di mana ya? Ya, ada di bagian tangan masalan. Ya, ini tangan kan bagian yang wajib dibasuh apa enggak saat hadas kecil? Wajib kan? Ya, yang penting sampai mana ya? Sampai siku. Ya, bukan sampai sini. Kalau luka di sini mah enggak masalah ini. Ya, tuh. Ini kita judul lagi sekarang hadas kecil. Ya, contohnya ya, seandainya al-jabiru al jadi masalah. Ya, pembalut itu ada di salah satu anggota wudhu kita. Apa itu? Bagian tangan. Wajabat taqdimut tayammum ala mashir ra'si. Nah, dia harus apa? Wajib mendahulukan apa? Tayamum dulu pada bagian tangan yang tidak boleh terkena air. Artinya dengan apa? Dengan tayamum. Ya. Jadi nggak boleh. Ini kan bagian yang luka di tangan nih. Ya. Ntar aja dah bagiannya agak susah nih. Yang gampang aja dulu. Apaan? Pala dulu. Boleh gak? Nggak boleh. Itu namanya nggak tertib. Ya. Kan rukun wudu adalah tertib juga tuh sama termasuk rukun. Ya. Nah, kalau dia seperti ini contoh ada pembalut ada di tangannya ini nih. Ya, sini mu'allif atau pengarang kitab bilang apa? Ya, wajibat takdim at-tayammum ala mashir ra'si. Tuh. Wajib dia mendahulukan tayamum dulu. Apa maksudnya? Basuh bagian tangan yang dalam keadaan luka karena tertutup apa? Pembalut tadi. Ya, dengan tayamum. Ya, tuh. Baik. Walau kanatil jabair ala udwaini. Nah, sekarang lain lagi. Seandainya ya pembalut itu ada di dua bagian yang menjadi anggota wudu. Contohnya di tangan sama di kaki. Ini bagaimana nih? Ya, tuh. Ya. Di sini dikatakan ya au salasah ya atau ketiga bagian ya. Di tangan ada pembalut. Ya, kemudian di apa? Di pala ada pembalut. Ya, di kaki ada pembalut. Kan tiga anggota nih wajib diapain? Dibasuh. Sekalipun ada tiga yang luka kita balutin dengan perban atau kita pakai ingib, tuh wajib kita ngapain? Dahulukan tayamumnya dulu secara berurutan. Ya, nggak boleh kita pindah ke bagian yang belum sempurna untuk kita basuh, kita pindah ke tempat yang lain lagi. Kenapa? Karena ini judulnya adalah apa? Hadas kecil. Ya, hadas kecil itu kan bisa diangkat dengan wudhu kalau memang normal.
Ya, kalau kagak ada air, kondisi yang tidak memungkinkan kan bisa dengan tayamum. Yang sehat dibasuh, yang enggak sehat ditayamumin. Begitu maksudnya. Ya, jangan kita pindah-pindah dulu. Oh udah dah, yang luka ntar belakangan aja dah. Pokoknya kita cuci, kita basuh yang sehat-sehat dulu. Enggak bisa kayak gitu. Harus disempurnakan dulu bagian-bagian yang harus diapain? Dibasuh dalam keadaan ya tidak ada penyakit pada anggota-anggota tubuh kita itu ya. Baik. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, ya. Apa kata Imam Nawawi? Ya, walau ammatil jarahat a'dha'ul arba'ah. Ya, bahkan Imam Nawawi mengatakan sekalipun ya di semua anggota tubuh yang kita jadikan sebagai rukun untuk dibasuh saat kita berwudu itu semuanya luka, ya tetap dahulukan apa dulu? Tayamum secara sempurna, ya. Jangan kita pindah-pindah ke anggota yang lain sebelum nih satu-satu kita apain? Kita sempurnain. Ya, kalau udah sempurna baru dah kita apa? Kita pindah. Itu kata Imam Nawawi ya, menjelaskan atau menguatkan pendapat-pendapat yang tadi itu ya. Baik. Qala al-ashab ya, berkata ya para ulama yang lain, yakfi tayammum wahid anil jami. Nah, ya, kata pendapat ulama yang lain, nggak perlu. Kok harus berkali-kali tayamumnya? Ya, basuh ini dulu, ntar ini lagi. Enggak, ya sekali aja udah. Ya, artinya nggak perlu dibasuh lagi bagian-bagian yang apa ya? Meskipun dalam keadaan sehat. Ya, cukuplah sekali tayamum aja. Masa sih sampai 2 kali gitu? Tayamum dulu, ntar wudu. Nih, ya. Inilah Pak, mazhab Syafi'i memang pendapatnya yang paling memberikan kemudahan buat kita. Ya, jadi meskipun tuh di situ dijelaskan panjang lebar, ada aja yang bilang cukuplah. Ya, nggak perlu basuh dulu, kemudian nggak perlu tayamum dulu, habis itu dibasuh. Cukup udah. Kalau emang lu pengen tayamum, tayamum aja, nggak usah pakai dua apa tuh? Dua toharoh, ya, dengan tayamum dan juga dengan wudu. Itu ya. Itu kata siapa? Kata pendapat ulama yang lain. Kenapa? Li'annahu saqatat tartib li sukutil ghusli. Ya, karena ya tertibnya itu sudah cukup, sudah hilang dengan apa? Dengan kita membasuh. Ya, itu menghilangkan tertib kalau kayak gitu. Ya kan? Karena kan tertib udah pakai debu ya pakai debu, pakai air ya pakai air, ya. Nah, kalau campur antara tayamum dulu, habis itu wudu, itu kan seakan-akan kata ulama yang lainnya itu apa? Apa? Menghilangkan ya urutan secara tertib. Ya, makanya cukup dengan apa? 1 kali tayamum saja. Enggak perlu digambain dengan dia berwudu. Ya, itu. Baik. Wallahu a'lam. Ya. Tuh. Selesai sudah, ya. Summa ma zakarna min wujubil ghusli sahih wa mashul jabirah wa tayammum innama yakfi bi syartaini. Ya, kemudian apa yang telah kami sebutkan dari tentang wajibnya membasuh ya atau mencuci anggota tubuh yang sehat ya untuk wudhu nih atau mandi ya wa mashul jabira atau mengusap apa itu pembalut yang kita pakai wat tayamum atau dengan tayamum juga innama yakfi bi syartaini ini akan cukup ya apabila mencukupi 2 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, ahaduhuma an la yahsila tahtal jabira minas sahih illa ma la budda minhu lil imsak. Ya, apa itu? Ya, an la yahsila tahtal jabira minas sahih. Ya, itu bagian bawah yang ada di bawah apa namanya tadi itu? Pembalut. Ya kan tadi saya bilang
biasanya kalau pembalut atau perban yang kita pakai itu nggak pas nutupin bagian yang luka doang, ya pasti melewati bagian yang nggak luka, ya 1 senti atau 2 senti. Kenapa? Karena kalau kita pakai pembalut pas mengikuti bagian yang luka kagak bakal nempel, ya kan? Yang ada bakal jadi tambah apa tuh? Ya tambah infeksi. Nempelnya itu jangan di bagian yang luka. Coba Bapak perhatiin. Tensoplas atau Handyplas coba. Ya kan? Itu bagian yang ada apa namanya itu? Benda yang kecilnya itu lebih kecil atau lebih lebar dari yang bisa nempelnya. Yang kecil ya kan? Ya. Berarti itu bagian yang enggak luka itu kalau ada di bawah pembalut itu wajib diapain? Dibasuh. Ya, dibasuh. Yang enggak dibasuh yang lukanya doang enggak apa-apa karena memang lu lagi luka. Ya. Tapi enggak semua tuh tadi saya katakan yang dibalut itu semuanya luka. Pasti ada 1 senti, 2 senti itu yang enggak luka. Tuh pelan-pelan kita basuh. Itu. Ya. Ini memang kadang-kala Pak, orang kita nganggap sepele nih. Jangan jauh-jauh lah, kita pakai Tensoplas aja. Ya, ada luka di sini pakai Tensoplas tuh. Ya, belum wudhu, belum apa, pakai Tensoplas ya. Ntar wudhu nggak dilepasin. Ya kan? Itu kira-kira air masuk gak tuh? Kagak. Ya, kalau mau pakai Tensoplas wudhu dulu, ya. Jangan dibasuh bagian lukanya jangan. Tapi kita wudhu dulu, basuh bagian anggota yang nggak sakit, kita basuh biasa. Ya, nah bagian yang sakit ya jangan nanti jadi masalah. Setelah itu baru kita tempel itu. Ya. Jadi syaratnya apa? Harus tuh apa? La yahsila tahtal jabir minas sahih itu illa ma la budda minul imsak, ya, kecuali kalau memang mengharuskan dia itu untuk dipegang, ya, dipegang. Itu bagian yang enggak sakit itu apa? Ininya perbannya atau tensornya kita angkat aja dulu, dikit ya. Kita basahin, coba. Ini fikih, harus demikian. Kita jangan main gampang-gampangin aja. Udahlah, Tuhan juga tahu, Tuhan tahu pasti, Allah pasti tahu. Ya, kita harus jeli. Enggak boleh kita ngegampangin suatu hukum. Ya, kenapa? Karena kalau kita ngegampangin, Pak, sayang kita sholat, wudhu kita enggak bener. Ya, jangan. Innallaha la yaqbalu sholat ta'abdin malam apa tuh? Ya, Allah tidak akan menerima sholat seorang hamba sebelum dia bersuci. Ya, nah kalau salah satu anggota yang menjadi rukun wudu atau rukun tayamum kita enggak basuh atau ada yang enggak terkena, menjadikan wudu kita rusak. Nah kalau wudunya rusak kita sholat kira-kira apa? Batal, Pak. Kita tahu tuh mobil hancur. Ya, kalau kita bawa jalan jauh bakalan meledak. Biarin, gua naik aja mobil. Tuhan juga tahu kita bakal dikasih selamat. Ya, itu namanya cari mati. Ya, udah tahu nih mobil nggak boleh dipakai jarak jauh. Ya, radiatornya udah nggak fungsi. Kenapa? Kalau radiator nggak fungsi, mobil mesinnya jadi apa ya? Panas. Kalau kepanasan bakal apa ya? Meledak. Biarin dah, Tuhan tahu kita mau jalan-jalan untuk ziarah kok nggak boleh. Ya, meskipun tujuan kita pengen ziarah, ya udah tahu tuh mobil nggak layak untuk diapain? Untuk dipakai. Sama. Meskipun kita bilang untuk sholat, kita lagi sakit, Allah juga tahu. Bukan masalah Allah tahu, Allah pasti tahu. Ya, tapi kita jangan Jangan terlalu ngegampangin ya dalam masalah-masalah yang sekelihatannya kecil, sepele. Tapi Pak, ya, manfaatnya ya itu sangat luar biasa, akan menentukan sah atau tidak sahnya kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Ya, kalau sholat kita rusak, Pak, na'udzubillah min dzalik dah tuh. Ya. Sholat itu kan tiangnya agama. Ya, ini Masjid Ar-Rahman nih, kalau nggak ada 4 tiang gini saya yakin ambruk ini. Ya kan? Ini tiangnya nih. Ya, nggak mungkin bisa berdiri seperti ini kalau nggak ada tiang. Ya. Tuh, as-shalatu imanuddin. Sholat itu adalah tiangnya agama, ya. Jadi harus kita perhatiin benar-benar, Pak. Mulai dari toharohnya, terutama itu sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, ya. Wasani yang kedua, an yadu'aha ala tohrin,
ya. Nah, meletakkan tuh ya jabirah atau pembalutnya itu setelah kita bersuci. Tadi itu ya, mau pakai pembalut juga, mau pakai apa lagi yang obat uyang yang panas apa namanya? Hah? Koyo. Ya, pakai koyo di sini kanan kiri. Belum wudhu, pas wudhu, kok nggak dibuka bang? Biarin, Tuhan juga tahu lagi sakit. Ya nggak boleh. Ya, wudhu dulu baru pakai koyo. Ya, koyo kan nggak nyerap air, nggak nyerap air ya. Ya, kalau udah wudhu pakai koyo, nanti waktu kita wudhu yang berikutnya nggak perlu dibuka, cukup diusapin aja. Ya, tuh. Nah kalau kita makainya sebelum toharoh, main pakai aja. Orang kagak ngaji sembarangan pakai koyo sini sini sini. Ya, pipi kiri kanan menjidatnya dipakai. Nah mungkin semua habis yang buat dibasuh apaan nih? Ya, tuh. Boleh pakai itu sekali lagi saya katakan, tapi harus setelah kita toharoh. Ya, kan ininya sakit Ustaz. Apaan yang sakit? Orang yang sakit apaan palanya? Ya kan? Ini kan sekedar untuk apa nih? Ya, ngilangin nyerinya aja. Ya, enggak menghalangi dia untuk tidak untuk terkena air. Tuh, ya. Baik. Fa in lam yakun kadzalik, ya, ketika tidak ada atau apabila tidak melengkapi dua syarat ini, lam yakun kadzalik wajaban naz'u, maka wajib untuk dilepasin itu pembalut perban, tensoplas ataupun koyo yang kita pakai, ya. Kalau kita pakai sebelum kita berwudu atau sebelum kita bersuci. Wastina fil wad'i ala tohrin in amkana wa illa fatatrukul jabirah. Ya, istinab bil wad'i boleh dia melihat ya dengan apa? Kondisi atau keadaan pembalut yang dia pakai. Tapi in amkana kalau memang memungkinkan, wa illa fatatruk al jabirah. Kalau memang ya kita merasa itu akan menjadikan wudhu kita nggak sah, udah lepasin aja itu apa yang namanya pembalut itu, ya. Meskipun nggak dibasuh, tapi kita udah melaksanakan apa yang menjadi keharusan kita lakukan saat kita membalut atau mentensoplas atau perban dan lain sebagainya, bagian-bagian anggota yang wajib dibasuh, ya itu. Wa yajibul qada inda al-bur'ah. Bahkan sholat yang dia lakukan ya tidak mengangkat atau membasuh bagian yang harus dibasuh karena dia pakai pembalut, itu sholatnya harus dikodok. Ya, diapain? Dikodok. Ya, harus diapain? Dikodok, bukan dikodok, dikodok. Ya, kenapa? Nggak sah sholat kita. Ustadz saya baru tahu sekarang, yang tahu baru sekarang agak dosa udah. Ya, tapi nanti kita udah tahu ilmunya, jangan dilanggar lagi. Ya, kasih tahu saudara-saudara kita, anak istri kita, menantu kita yang udah pada gede, yang udah pada balik, ya, pas pagi mau pakai koyo di mana, di tangan gede, kayak koyonya gede, kasih tahu, neng bentar neng, lu udah wudhu belum? Ya, kalau udah wudhu baru pakai dah, kalau wudhu jangan dulu. Ya, paling kita pakai koyo berapa jam sih? Iya kan? Tuh. Makanya apa? Harus kita teliti dan kita perhatiin dalam masalah toharoh ini, Pak. Ya, enggak gampang, ya, enggak semudah apa yang kita bayangin. Ya, tapi kalau kita tahu ilmunya jadi apa? Jadi gampang, ya. Islam itu agama yang memberikan kemudahan. Ya, Islam itu adalah agama solusi. Ya, agama yang memberikan apa? Ya, kemudahan terhadap suatu kesusahan yang kita anggap susah. Ya, yang menjadikan sesuatu itu susah bukan Islam tapi diri kita. Ya, ada orang nanya kemarin sama saya begini, Ustaz, ya, saya mau sholat, ya, di rumah sakit, cuma saya nggak bisa duduk, ya, saya pengen berbaring tapi nggak ada tempat tidur, ya, boleh nggak saya kodok? Boleh nggak dikodok kayak gitu? Hah? Diri nggak bisa, kata pinggangnya sakit. Duduk kagak ada bangku katanya. Lu lepok aja mana bang harus pakai bangku? Ya kan? Lepok sakit saat katanya. Ya lu tahu sakit kayak gitu lu kagak bawa alat.
Ya, aneh kodok boleh gak? Nggak boleh saya bilang. Ya, sholat dalam kondisi bagaimanapun juga harus diapain? Dilaksanakan. Ya, kalau nggak mampu diri ngapain? Duduk. Kalau duduk nggak mampu ngapain? Tidur. Tidur nggak mampu apa? Ke isyarat. Isyarat nggak mampu apa? Kuburin udah. Ya, nggak ada yang menggampangkan hukum kayak gitu. Ya, kadang kan kita yang gampangnya udah lu lagi sakit Tuhan juga tahu. Tuhan tahu lagi. Tuhan tahu lagi. Oh, Allah tahu pasti. Ya, tapi kita yang tahu harus ngasih tahu. Orang kalau lagi koma baru nggak disuruh sholat. Ya, orang kalau sesakit apapun masih sadar, masih kena kewajiban untuk apa ya? Untuk sholat. Kecuali kalau dia koma seminggu, sebulan nggak sholat, udah biarin. Ya, orang lagi koma suruh sholat, kitanya yang geblek. Ya, itu. Ya, baik. Qala fir raudhah wallahu a'lam. Nanti kita akan lanjutkan ya pada pertemuan 2 minggu yang akan datang insyaallah. Sedikit yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Kita amalkan dan kita ajarkan kepada keluarga kita. Itu insyaallah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau ditanya.